warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nila, pimpin doanya Nila. Seperti biasa gitu. Hasbi, pimpin doanya Hasbi. Siap, gerak. Mulai. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan bertanya di kelas 4 terlebih dahulu. Di kelas 4 hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Untuk di kelas 3? Hadir semua. Oke, pasti kalian bertanya-tanya kenapa kelas 3 dan kelas 4 Ibu gabung. Karena guru kelas 3 lagi nggak hadir hari ini kan, jadi Ibu gabung. Oke, jadi kita akan Ibu akan memberikan untuk di kelas 3 hari ini kita akan membahas tentang cuaca, dan untuk di kelas 4 kita akan membahas tentang sumber daya alam. Untuk di kelas 3 kalian baca dulu halaman 2-nya. Baca dalam hati ya. Ibu akan memberikan pelajaran terlebih dahulu di kelas 4. Untuk di kelas 4 kita akan membahas tentang pembelajaran mata pelajaran IPS, materinya sumber daya alam. Kalian tahu nggak apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Sumber daya alam. Nila tahu Nila? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dapat diambil atau dimanfaatkan, di mana hasil sumber daya alam itu dari alam itu sendiri. Sumber daya alam itu memiliki 2 jenis. Contohnya itu sumber daya alam hayati dan non hayati. Kalian pernah baca ini nggak sebelumnya? Pernah? Apa itu sumber daya alam hayati? Yang ngomong pernah tadi. Apa sumber daya alam hayati? Masa tahu masa? Sumber daya alam hayati itu adalah segala kekayaan alam yang bersumber dari makhluk hidup, baik itu dari hewan maupun dari tumbuhan. Contohnya apa saja? Hewan. Iya, apa saja hewannya? Apa? Ayam. Lalu kambing ya. Apa lagi? Ya, sapi. Kalau untuk tumbuhannya apa? Ya, baru ubi. Ubi itu kan. Baru padi. Yang penting itu padi, karena padi itu adalah apa? Makanan pokok kita. Ya, beras itu adalah makanan pokok kita. Dan
Ayo. Nggak apa-apa, nggak harus benar. Apa? Menjemur pakaian. Iya, untuk menjemur pakaian. Apalagi nih? Untuk menghasilkan listrik. Contohnya kayak kalian tahu yang ini di jalan-jalan itu ada kan lampu tenaga surya. Itu kan nggak pakai listrik kan? Itu dia berasal dari tenaga surya matahari. Berarti kalau semakin panas cahaya hari ini contohnya, dia pasti malamnya akan terang. Oke, selanjutnya ada udara. Apa itu udara? Udara adalah campuran berbagai macam gas. Kegunaannya itu untuk apa udara? Bernapas. Ya, lagi. Selain bernapas. Untuk apa, Nak? Untuk membantu penyerbukan terhadap bunga dan untuk tenaga gerak. Selain udara apa lagi tadi? Ya, angin. Angin kira-kira apa kegunaannya? Ayo. Ini pasti kan kehidupan sehari-hari kita kalau nggak ada angin kayak mana? Panas kan? Berarti dia melakukan angin kan? Udara, alat pengairan, baru alternatif pembangkit listrik. Oke, udah. Ibu buat kelompok aja ya untuk kalian. 3 orang satu kelompok. Berarti ngejar 1, 2, 3. Nila, ini siapa? Nila, Naila sama Hasbi. Satu kelompok. Baru itu sama ke belakang satu kelompok. Nanti sisanya 4 kelompok. Oke? Tugasnya itu tadi mencari dari contoh lain yang ibu kasih kan. Tadi contohnya itu kayak air apa dia, maksudnya kegunaan air apa. Ini kayak gitu lagi, kalian cari lagi selain dari yang ibu jelaskan tadi. Ada 5 macam. Kalian cari ya. Tugas kelompoknya. Ayo ini gimana? Gini. Ini di sini, pindah ke sini. Ayo. Ini 4 orang. Berarti enggak mungkin ada kesana. Selain dari yang dijelaskan tadi kan pasti masih banyak lagi kan? Apa tadi coba pengantin dari sumber daya alam hayati? Apa tadi pengantin dari sumber daya alam hayati? Pengertiannya dulu, nah pengertiannya itu segala kekayaan alam hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Berarti kalian mencari contoh lain dari contoh yang ibu jelaskan tadi kan pasti masih banyak. Dan itu 5 aja. 5, baru yang non hayatinya 5 juga. Kalau non hayatinya itu mencari kegunaannya saja. Air tadi kegunaannya apa? Selain dari ibu jelaskan, matahari apa, tanah apa, udara apa, dan angin apa. Udah, kerjakan. Udah siap membacanya kelas 3? Udah kelas 3 tadi membaca apa itu? Tentang apa? Baca. Kira-kira apa yang tertera di situ di paragraf 1 apa urusan
dan terus sedangkan menurut KBBI, cuaca itu merupakan kondisi udara pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu yang terbatas. Hari ini cuaca kita gimana? Panas. Cerah. Cerah apa kira-kira? Cerah berawan. Dia cerah tapi dia nggak panas. Itu disebut dengan cerah berawan. Oke. Untuk kelas 3 juga ibu akan suruh buat kelompok. 3-3 juga ya. Oh ini 4 orang. Ini 3-3. Ayo kita ke sini. Iya kita kan? Iya. Kita ke sini. Itu ke 3. Udah ketiga. Ya nggak apa-apa. Yang ini 4, ini 3-3. Tugas kelompoknya. Oh tarikin betul. Tugas kelompok dari masing-masing kelompok mencari keadaan cuaca dari Senin kemarin sampai Jumat hari ini. Berarti ada berapa hari tuh? Senin, Selasa, Rabu, lima. Jadi tugas kelompoknya itu mencari contohnya hari ini. Senin ya, Senin itu cuaca kita gimana ya? Kemarin. Ada panas nggak? Nah, berarti gini, kalau ada panas itu berarti gini. Cuaca di hari Senin dia cerah, tetapi pada saat contohnya gimana ya? Itu kan panas kan, paginya tuh cerah, baru siangnya hujan, panas, malamnya sorenya. Berarti gini tuh nanti kata-katanya. Contohnya gini lah, seandainya entah di Senin, Selasa atau Rabunya itu, ini kan, contohnya ini, di waktu Senin, siang, malam, udah aja nih, ada nih, di halaman 4 nih, tugas kelompoknya nih. Di waktu siang itu gimana keadaan waktu hari Senin? Nah, cerah, berarti dia panas tuh ya kan? Baru di malam harinya hujan, berarti yang mana itu? Hujan. Udah, berarti tugas kelompoknya mencari waktu di hari Senin sampai Jumat keadaan cuaca. Kerjakan masing-masing kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit siap ya. Udah siap atau belum? Belum. Oke, kan berhubung waktu kita udah mau habis ya jam pelajarannya, akan berganti ke jam pelajaran lain. Jadi sebaiknya ini tugas kelompoknya PR dan besok atau pertemuan sekali lagi ini bakal dipresentasikan. Yang penting dikerjakan di rumah, dicari di rumah. Oke, kerja kelompok di rumah. Oke, sudah. Ada yang mau ditanya lagi?